Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah perasaan dia? Adakah yang ingin dia ungkapkan saat ini kepada kamu? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan satu kartunya. Cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah perasaan terdalam dia? Kita akan coba cek. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, di sini ada me, you, power couple. Nah, jadi dia itu berpikir ya, atau perasaan terdalamnya itu kayak mengatakan, aku dan kamu itu adalah pasangan yang kuat gitu ya. Kita memiliki pasangan yang benar-benar serasi. Jadi dia itu kayak beranggapan kita itu soulmate, kita itu ya twin flame, dan kita itu saling melengkapi, dan kita pasangan yang benar-benar ya sangat perfect gitu loh. Itu yang saat ini atau yang malam ini yang dipikirkan ya. Nah, itu ada suara-suara kodok backsound dari readingan kita ya. Nah, jadi seseorang ini malam ini itu kayak udah ngerasain hal ini. Nggak tahu itu dari mana dia rasakan. Apakah dia itu kayak ngerasa begitu sangat mencintai kamu, dan kamu juga mencintai dia, dan dia itu kayak begitu nyaman sama kamu. Bahkan dia itu ingin melakukan apapun demi kamu. Ya. Jadi dia merasa kita itu pasangan yang sempurna gitu loh. Ya. Pasangan yang punya kekuatan yang super, sehingga tidak ada yang mengalahkan apapun ya, tidak ada yang bisa melawan atau menyaingi gitu ya hubungan kamu dengan dia. Jadi itu yang dipikirkan saat ini. Kita coba lanjutkan ya. Di sini juga dia mengatakan, I never believe in soulmate, but then I meet you. Seseorang ini mengatakan, aku tidak pernah percaya dengan belahan jiwa, tetapi kemudian aku bertemu dengan kamu. Jadi dia mengatakan, dulu mungkin dia nggak percaya bahwasanya cinta sejati itu ada nggak ya, nggak ada gitu loh. Soulmate itu ada nggak ya, nggak ada. Jadi dia nggak percaya sama sekali. Kenapa? Karena mungkin dia sering disakiti, dia sering dikhianati, dia kayak sering nih dikecewakan, dibohongi gitu loh. Sehingga akhirnya dia tidak mau percaya lagi sama sebuah cinta. Dan dia tidak mau juga lagi percaya sama lawan jenis gitu loh. Ya. Nah, mungkin dia selama itu memilih sendiri. Namun ya nggak tahu juga kapannya, di mananya, tiba-tiba kamu hadir ke dalam hidupnya dia. Disitulah dia merasakan sejak bertemu dengan kamu, baru dia ngerasakan baru dia percaya bahwasanya soulmate itu ada. Karena seolah dia ini ngerasa nyaman sama kamu, dia ngerasa dihargai sama kamu, dan apapun yang dia suka kamu juga suka. Intinya kamu itu kayak sama dia itu sejalan, kamu sama dia itu kayak seide, selaras begitu loh. Sehingga banyak pun hal-hal yang terjadi pada dia itu mulai sembuh. Perlahan-perlahan semua mulai sembuh. Rasa sakitnya, rasa kecewanya oleh masa lalu itu sejak ketemu dengan kamu, dia mulai bisa move on, melupakan. Seakan-akan kamu itu membawa suatu perubahan baik kepada dia. Maka dari itu dia mengatakan kalau kamu itu adalah soulmate. Dan ternyata sejak ketemu dengan kamu, baru dia sadari cinta sejati itu ada. Cinta yang tulus itu ada. Gitu loh. Jadi ada take and give juga. Walaupun memang cinta tidak harus kayak membalas, apalagi kalau cinta tanpa syarat gitu ya. Nah, tapi di sini antara kamu dengan itu kayak dia ngerasakan, aku ngerasakan nih cintanya sama kamu begitu. Ya.
Nah, di sini juga dia mengatakan, "I'm so grateful I meet you. Are you sure you are real?" Nah, aku juga sangat berharap sekali, merasa bahagia sekali gitu ya, aku bertemu dengan kamu, ya. Tapi apakah kamu yakin kamu itu nyata gitu loh. Seakan-akan dia nggak percaya nih. Apa benar ada orang seperti ini? Apa benar cinta itu ada? Jadi dia itu banyak ngerasakan hal-hal yang benar-benar di luar dugaan dia. Perbaikan-perbaikan satu demi satu itu mulai terjadi. Ya, banyak transformasi yang mungkin terjadi pada diri dia. Sehingga akhirnya dia mengatakan bahwasanya kamu adalah twin flame bagi dia. Yang membawa kebaikan pada dia. Yang membawa perubahan pada dia. Ya, itu dia. Di sini dia juga mengatakan, I'm so proud of everything you do. Ya, aku begitu sangat dengan apa yang kamu lakukan itu. Intinya dia ini merasa kayak bangga gitu loh, memiliki kamu di sini. Jadi dia itu kayak dia pengen nih mengatakan kepada dunia, kalau aku itu saat ini itu tidak kecewa lagi. Aku saat ini tidak sendiri lagi. Aku saat ini tidak kesepian lagi. Ya, dan aku saat ini mungkin sudah bisa melupakan semuanya. Kenapa? Karena aku sudah memiliki kamu. Jadi dia ingin mengatakan kepada orang bahwasanya dia bangga terhadap kamu bisa melakukan banyak hal untuk dia. Intinya jadi kebanggaan lah ya bagi dia. Oke? Di sini dia juga mengatakan, when I'm sad, I look at your picture and feel much better. Jadi saat aku merasa sedih, aku melihat foto kamu dan perasaan aku semakin membaik. Jadi ini yang mungkin dia katakan, ingin dia katakan kepada kamu. Bahwasanya ya saat dia bersedih atau saat dia itu kecewa atau lagi punya masalah, jadi dia tuh kayak ya melihat foto kamu. Setelah mungkin melihat foto kamu perasaannya mulai membaik gitu loh. Jadi kuncinya itu aja. Kamu itu membawa kebaikan pada dia gitu. Namun kita coba lihat dulu ya, bagaimana sih percintaan, bagaimana sih dia gitu ya. Apakah benar-benar di sini kamu itu adalah orang yang akan menjadi pasangan dia atau memang sudah jadi pasangan ya? Kita akan coba cek. Oke. Wah, benar ya, ada twin flame. Satu lagi. Ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya hubungan kamu ini memang punya kekuatan. Walaupun terkadang ya banyak orang-orang yang tidak menyukai atau banyak yang menjadi penghalang ya antara kamu dengan dia. Bahkan ya intinya energi-energi negatif itu selalu bermunculan. Yang mungkin menggoda dia lah. Terus banyak hal-hal yang menjadi hambatan antara kamu dengan dia. Dari restu orang tua kah itu? Atau memang antara kamu dengan itu punya jarak gitu ya. Seolah-olah tapi antara kamu dengan itu diberikan sebuah kekuatan. Hubungan kamu dengan itu sulit untuk terpisah. Walaupun kamu dibatasi oleh benteng atau tembok yang kokoh. Tapi pada akhirnya tembok itu juga bisa runtuh oleh cinta yang kamu miliki terhadap dia. Atau dia terhadap kamu gitu loh. Ya. Karena di sini antara kamu dengan itu twin flame. Balance, punya hubungan yang seimbang. Ya. Jadi di sini kayak benar-benar ya. Maaf ya. Dia itu benar-benar ya merasa kayak bersyukur sekali saat bertemu dengan kamu. Ya, dia sangat bersyukur. Nah, di saat mungkin antara kamu dengan dia itu ada hubungan yang terjeda. Ini mungkin pernah juga sih ya, kamu itu kayak mengalami masalah. Ya tidak dipungkirilah, setiap hubungan itu pasti punya masalah. Tidak ada yang baik-baik saja. Nah, tetapi di sini dia itu selalu untuk memulai pembicaraan atau mungkin dia selalu untuk meminta maaf. Intinya dia mencoba untuk mengalah karena dia tahu sejak hadirnya kamu, dia itu kayak menjadi seseorang yang begitu sangat penting gitu loh. Ya. Mungkin di dalam hidupnya kamu atau kamu itu sebagai orang yang begitu penting di dalam hidupnya dia. Sehingga akhirnya dia itu akan mudah memaafkan. Oke. Nah, di sini memang terlihat ada security, perlindungan, ada stability juga, ada kestabilan di sini. Jadi hubungan kamu dengan dia itu ya, walaupun ada banyak tantangan ya, rintangan, hambatan, tapi pada akhirnya akan mencapai satu kestabilan.
Nah, apalagi kalau kamu dengan dia itu ya banyak mirror-nya, ya banyak kesamaannya. Ya, jadi sehingga itu yang membuat antara kamu dengan itu selalu bertahan dalam setiap hubungan gitu loh. Oke, kita coba lihat dari kartu tarotnya ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Jadi sosok ini kayak benar-benar ya, benar-benar sangat mencintai kamu dan dia kayak bersyukur banget setelah bertemu dengan kamu itu banyak perubahan pada hidupnya dia. Oke. Kita akan coba cek di sini dari kartu tarot. Ya. Ada Four of Wands. Nah, ini bayangan dia itu benar-benar kayak penuh dengan kebahagiaan. Bahkan di sini dia itu punya keinginan untuk hidup bersama dengan kamu selamanya. Ya, ada dia ya, dimana mungkin dia sudah memplanningkan semuanya. Tetapi aku melihat rencana dia ini mungkin masih dia sembunyikan, atau dia kayak pengen membuat surprise sama kamu. Ya, mungkin saat ini dia itu kayak merencanakan semuanya dan mempersiapkan semuanya. Sehingga akhirnya dia itu kayak ada sih yang dia sembunyikan dari kamu. Mungkin niat baiknya tadi karena mungkin selama ini dia mencoba juga untuk melihat ketulusan kamu sehingga akhirnya setelah dia menyadari ya mungkin dia akan benar-benar serius sama kamu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat di saat mungkin dengan antara kamu dengan dia itu tidak punya hubungan yang intens, yang komitmen gitu ya, dia merasa takut. Takut nantinya kehilangan kamu. Intinya tetap juga ada rasa kekhawatiran dia. Karena seperti masa lalu ya, mungkin masa lalunya dia juga seperti ini. Ya saat aku pengen menikah, tahu-tahu ya semua kandas. Jadi ada trauma juga yang dia rasakan. Sehingga mendekati pernikahan, mendekati sebuah komitmen, di situ dia kayak ngerasa terjebak dalam sebuah pemikirannya dia. Ya, karena seseorang ini punya masa lalu yang cukup berat. Oke. Ada King of Pentacles. Tapi seseorang ini kalau dikatakan benar-benar mencoba untuk mengendalikannya atau melupakan semua itu mungkin dengan fokus kepada pekerjaan. Dia mulai fokus kepada pekerjaan di saat mungkin dia sudah tersakiti oleh seseorang di masa lalu. Ya. Dan pada akhirnya dia ketemu dengan kamu, ada Two of Cup. Pertemuan antara kamu dengan dia ini begitu sangat membuat dia itu kayak terikat secara batin. Ya, dia seolah-olah kayak nggak bisa lepas dari kamu. Ada ikatan yang begitu kuat dan sehingga akhirnya terjadilah sebuah komitmen di sini. Jadi pertemuan ini seolah-olah kayak udah diatur oleh semesta untuk kamu, ya, dengan dia. Karena dia ngerasa selama ini dia memang merasa kesepian dan dia juga kayak ngerasa tidak ada orang yang dianggap dia itu pantas buat dia gitu ya. Tapi ternyata setelah ketemu dengan kamu, dia merasa ternyata masih ada ya orang yang baik atau orang yang pantas ataupun orang yang menerima aku gitu loh. Itu yang dipikirkan dia. Oke, nah kita coba lihat ya untuk inisialnya. Siapakah dia inisialnya? Sosok yang benar-benar memiliki perasaan ini kepada kamu saat ini. Oke, kita coba cek siapakah dia. Ada yang pernah abaikan kamu, N yang pernah abaikan kamu. Ini ada O dan S yang pernah berkhianat. Tapi ini lebih ke orang baru ya kalau aku lihat ya. Ada D dan Y, jangan-jangan ini tetangga lagi. K dan T, teman kerja, atasan kerja. Semoga aja orang ini single ya. Tapi di sini memang tidak terbaca bahwasanya seseorang ini sudah punya pasangan. Semoga aja ya seseorang ini benar-benar tulus sama kamu. Ya, untuk zodiak apa aja zodiaknya? Kalau dari tarotnya ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Di sini ada Pisces. Ada Leo. Ada Virgo. Ada Libra. Pisces. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu ya. Kita lihat ternyata banyak hal-hal yang menggambarkan bahwasanya antara kamu dengan itu benar-benar menjadi twin flame. Karena di sini ada twin flame, ada me you power couple, ada two of cup di sini. Ini kartu yang cukup luar biasa ya. Kartu yang menggambarkan sebuah keterikatan secara kuat ya antara kamu dengan dia. Ya, suatu komitmen yang benar-benar high komitmen di sini.
Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.